Sekarang saya mau tanya, apa sih fungsi dari support dan resistance? Jadi salah satu manfaat support dan resistance adalah mampu memberikan kita petunjuk di mana sih area yang sulit untuk ditembus sebuah harga dalam periode tertentu. Manfaat lainnya, support dan resistance juga bisa kita gunakan untuk membeli atau menjual saham di harga yang ideal. Ini yang penting dan kamu nggak akan kebingungan lagi untuk mengetahui di mana dan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Ternyata ada banyak cara untuk menentukan support dan resistance dan hari ini kita akan membahas 5 cara untuk menentukan support dan resistance. Yang pertama adalah classic support dan resistance atau support dan resistance statis. Kita biasanya menggunakan garis horizontal untuk menentukan support dan resistance seperti gambar yang ada di samping ini. Yang kedua adalah dynamic support and resistance atau support dan resistance yang dinamis. Biasanya kita bisa menggunakan trend line atau indikator moving average sebagai support dan resistance. Setelah ini nanti kita akan bahas dan kita akan coba melihat bagaimana cara menentukan trend line dan menggunakan moving average. Yang ketiga adalah Fibonacci. Seperti yang kita ketahui bahwa angka-angka Fibonacci dapat menghasilkan sebuah rasio yang memiliki pengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini Fibonacci juga banyak digunakan dalam berbagai ilmu seperti biologi, astronomi, geologi, musik, dan financial market tentunya yang coba akan kita lakukan sebentar lagi. Yang keempat adalah angka psikologis. Kita bisa menggunakan angka psikologis untuk menentukan support dan resistance. Maksud dari angka psikologis adalah angka-angka yang bulat seperti 1000, 2000, 5000, 10.000, dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia cenderung untuk menyebut angka-angka seperti 50 ribuan. Padahal angkanya adalah 50.125. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah gap. Jadi gap adalah sebuah celah dalam grafik karena tidak adanya transaksi di harga tersebut. Gap ini biasanya terjadi pada saat pembukaan market ketika harga pembukaan itu berbeda dengan harga penutupan hari yang kemarin. Contohnya kalian bisa lihat sendiri seperti gambar yang di samping. Nah, itu dia 5 cara untuk menentukan support dan resistance. Biar mempermudah kalian untuk mengerti, sebentar lagi kita akan coba melihat layar monitor yang ada di depan saya. Oke, yang pertama kita langsung aja menentukan classic support dan resistance. Dan di depan kalian ini sudah ada sebuah grafik saham BBCA. Buat kalian yang suka nanya saya pakai website apa untuk menganalisis, jadi ini saya membuka tradingview.com teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, sekarang kita mau menentukan di mana support dan resistance yang statis atau yang klasik untuk saham BBCA ini. Jadi kalau kalian lihat paling atas di sini, ini harga tertingginya di angka 35.000 kemudian dibawa turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa jadikan ini sebagai resistance. Kita bisa menggunakan garis horizontal sebenarnya seperti ini, tapi seperti yang kita tahu bahwa support dan resistance merupakan sebuah area. Jadi saya lebih suka menggunakan rectangle tool yang ada di sini untuk membuat sebuah area support atau resistance. Jadi di sini saya membuat sebuah area seperti ini. Biasanya saya akan atur dari harga yang paling tinggi sampai harga closing paling bawahnya di mana. Kurang lebih ada di sini. Oke, jadi di sini adalah sebuah area resistance, kemudian yang di bawah kita bisa tentukan juga sebagai sebuah area support. Jadi ini akan saya tarik dari sini, ini dari shadow-nya ke closing yang terakhir. Closing-nya ada di sekitar sini, yang paling bawah. Oke, jadi kita udah menentukan support dan resistance yang paling luar seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan support dan resistance yang lainnya juga. Di sini kalau kalian lihat ada sebuah pantulan ya. Nah, di sini kita bisa gambar juga ada sebuah support di sebelah sini. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, ini ketika lantainya di break ke bawah atau di breakdown istilahnya, harganya itu biasanya akan naik ke atas dan kemudian akan langsung turun lagi ke bawah. Jadi kita bisa bilang bahwa lantainya ketika sudah dihancurkan ke bawah, dia akan berfungsi sebagai atap seperti itu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini juga ada sebuah area support di sebelah sini dan kalian lihat ternyata setelah supportnya ini ditembus juga, harga setelahnya itu mantul di area support yang sebelumnya jadi resistance. Nah, ini adalah sebuah teori support become resistance dan nanti kita akan melihat bahwa resistance juga kalau di break itu bisa menjadi support. Jadi ketika atapnya sudah di break ke atas, dia akan berfungsi sebagai lantai seperti itu. Seperti analogi bola yang tadi kita ceritakan. Nah, oke, kita lanjutkan. Setelah dia mantul ke bawah sini, ini sebenarnya garis ini bisa kita panjangkan ke kanan ya seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan, ini sebuah support dan resistance yang ada di harga 30.000 ini menjadi valid dan kuat. Kenapa? Karena berkali-kali harga itu mantul dari area 30.000 tersebut. Jadi kalau kalian lihat pas ke bawah, dia naik ke atas terus ke bawah
bawah lagi. Jadi belum bisa di-break karena atapnya cukup kuat gitu ya. Dan ketika dia melakukan sekali lagi percobaan untuk naik ke atas, lagi-lagi dipantul ke bawah. Hingga akhirnya dia jebol juga. Akhirnya retak dan pecah ke atas. Nah sekarang ketika atapnya sudah hancur, sekarang dia akan berfungsi sebagai lantainya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada pantulan. Dan ini menandakan bahwa di sini ada area support yang cukup kuat. Nah selain itu kalau kalian lihat yang kecil-kecilnya atau pergerakan kecil-kecilnya, kalian juga bisa menemukan support dan resistance teman-teman. Seperti yang di sini kalian lihat, kalau kalian tarik ke kanan, ini ada sebuah support, kemudian ditembus ke bawah menjadi resistance. Kemudian di atas sini juga kalau kalian lihat, di sini juga berfungsi sebagai resistance. Nah kalau kalian lihat gambar yang di sini, ini ada atap di sini ya. Harganya gagal untuk nembus atap yang ada di atas sini, dan ketika dia break ke atas, dia berfungsi sekarang menjadi lantai atau supportnya. Nah kalau kalian sudah bisa menggambar seperti ini, kalian akan lebih mudah mengidentifikasi di mana sih level-level yang cukup kuat. Dan kalau kalian lihat, kalian bisa tentukan sekarang atapnya ada di sebelah sini. Dan kalau misalkan atap ini berhasil untuk dipecahkan atau di break ke atas, artinya dia akan menuju atap yang selanjutnya. Nah seharusnya ada di sekitar sini, dan kalau misalkan nanti dia mantul, sepertinya mantulnya akan ke lantai yang ada di sini. Nah kalau misalkan kalian sudah paham, ini akan lebih mudah kalian menganalisa sebuah pergerakan harga. Nah jadi ini adalah klasik support dan resistance. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, sekarang kita akan belajar tentang dynamic support dan resistance. Nah gimana caranya kita menentukan support dan resistance yang dinamis? Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan trendline. Kita akan coba terlebih dahulu. Nah trendline ini kalian bisa klik di sini, kemudian ada trendline di sini. Nah caranya adalah kalian harus menghubungkan dua titik yang paling luar. Kalau saya biasanya dua titik yang paling luar. Jadi yang ini yang paling bawah, titik yang paling bawah, kalian hubungkan ke titik terluar yang ada di atasnya. Jadi ada garis miring atau diagonal ke atas, dan itu merupakan support yang dinamis. Jadi naik terus ke atas. Nah kemudian dari sini kalian bisa mengcopy garis support tersebut ke atasnya seperti ini. Nah kemudian ini akan menjadi resistance atau atapnya. Oke, jadi area tersebut kita namakan dengan channel. Jadi harga itu cenderung bergerak di dalam sebuah channel tersebut. Jadi kalau kita tahu ini pergerakannya naik ke atas, seharusnya kita bisa punya patokan bahwa nanti harganya akan mantul di support yang di bawah, kemudian akan naik sampai ke yang atas. Nah selain itu kita bisa menggunakan moving average sebagai acuan support dan resistance. Jadi biasanya yang paling umum kita gunakan adalah moving average 20. Untuk menambahkan indikator, kalian bisa klik tombol yang ada di atas ini, kemudian kalian cari moving average. Ini saya sudah save. Nah kemudian kalian ganti settingannya menjadi 20. Defaultnya 9, kalian ganti menjadi 20. Dan untuk memperjelas garisnya, saya akan rubah warnanya menjadi warna merah dan ketebalannya saya tingkatkan seperti ini. Nah kalau kalian lihat di sini, harganya ini setelah dia break ke atas, jadi ini awalnya dia berfungsi sebagai resistance. Ketika dia kena resistance, dia akan ke bawah dan harganya selalu ada di bawah moving average 20. Tapi ketika dia sudah break ke atas, dia akan berfungsi sebagai support yang menjaga bagian bawah atau area bawah. Kalau kalian lihat nih, berkali-kali harganya mantul di support moving average, kemudian naik lagi ke atas seperti itu. Di sini menyentuh lagi moving average 20, kemudian naik lagi ke atas. Kemudian di sini kena lagi moving average 20, kemudian naik lagi ke atas. Dan sekarang kalau kalian lihat, ini harganya ada di moving average 20. Kalau begini kita bisa tahu ada kemungkinan dia bergerak lagi ke atas seperti ini. Oh ya, sedikit tips aja, kalau kalian mau menggunakan moving average, kalian harus menggunakan ketika trennya sedang bergerak uptrend atau downtrend sebenarnya. Kalau kalian sideways, biasanya moving average-nya ini jadi tidak relevan atau tidak berguna. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu menentukan support dan resistance menggunakan Fibonacci. Nah, di depan kalian ini udah ada grafik saham BBCA, dan kalau kalian mau menggunakan Fibonacci, kalian bisa klik tools yang ada di sebelah sini, kemudian kalian cari Fibonacci. Oke, dia ada di sebelah sini. Gimana cara menggunakan Fibonacci? Kalian harus mencari titik low di bawah dan titik high di atas, atau swing low dan swing high. Nah, kalau digambar seperti ini, swing low-nya ada di sini, kita klik di sini dan kita tarik ke atas, dan kita tarik ke swing high yang ada di atas. Dan ketika dia membuat sebuah koreksi, itu kemungkinan dia akan rebound atau mantul di angka Fibonacci 61,8. Jadi angka 61,8 ini merupakan rasio dari Fibonacci itu sendiri. Dan biasanya yang paling kita sering gunakan adalah rasio 61,8 dan kemudian juga 38,5.
50% ini sering kita gunakan juga karena angka Fibonacci 1 kalau dibagi 2 itu menjadi 50%. Nah, seperti ini kalau kita lihat ketika kita tarik, kita tahu bahwa harganya ini mantul di area 61,8. Kemudian dia naik lagi ke atas. Jadi kita bisa pakai Fibonacci ini sebagai support dan resistance. Kemudian kita coba cari lagi ke atas. Oke, nah di sini kita akan coba kembali menggunakan Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing yang di sini ke high yang ada di sebelah sini, atau kalau misalkan mau di high yang sebelah sini juga silahkan. Nah, kalau kalian lihat ketika harganya itu jatuh ke area 61,8, harganya itu langsung berbalik kembali ke atas. Jadi area 61,8 ini cukup efektif sebagai support. Oke, kita delete, kita coba cari lagi ke atas. Nah, di sini coba kita ukur lagi menggunakan Fibonacci. Kalau kita tarik dari bawah ke atas, kita lihat ini harganya itu mantul di rasio harga 38,2%. 38,2% merupakan pengurangan 100 dikurangi 61,8. Oke, jadi seperti ini ketika dia mantul ke area 38,2 dan ada candle reversal, dia langsung bergerak lagi ke atas seperti itu. Nah, itu tadi sebagai support, dan sekarang kita akan melihat Fibonacci sebagai resistance. Jadi high yang ada di sini kalau kita tarik ke swing low yang ada di sini, nah kita lihat harganya itu mantul di 61,8 dan tidak sanggup lagi bergerak naik ke atas. Artinya ini bisa dibilang Fibonacci-nya bisa sebagai resistance dan setelah itu turun lagi ke bawah. Oke, sekarang kalau kalian tarik Fibonacci dari swing paling atas sini ke swing paling bawah yang ada di sini, nah kita lihat ketika harganya mantul dari bawah ke atas, dia akan mantul terlebih dahulu di Fibonacci 61,8. Nah, ini juga bisa menjadi resistance yang efektif. Oke, sekarang kita akan membahas yang keempat, yaitu angka psikologis. Nah, di depan saya ini sudah ada sebuah chart gudang garam dengan time frame monthly. Seperti yang kita tahu, jadi gudang garam ini adalah salah satu saham yang pernah mencatatkan harga tertinggi di Rp100.000. Dan kalau kalian lihat ketika gudang garam ini mencapai angka 100.000 di atas ini, harganya langsung turun ke bawah dan harganya tidak pernah menyentuh angka 100.000 kembali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena 100.000 itu merupakan angka psikologis karena orang-orang akan berpikir, wah ini udah masuk ke 100.000 dan ini harganya sudah cukup tinggi. Jadi orang-orang yang punya saham ketika beli di harga 60 ribuan, mereka akan melihat 100.000 itu sebagai angka yang cukup mahal dan akan mereka jual di sana untuk tracking profit seperti itu. Kemudian setelah menyentuh angka 100.000, harganya langsung turun ke bawah. Kemudian satu lagi contoh di saham BBNI, kalau kalian lihat ini ada angka tertingginya yaitu di harga 10.000 dan ini dia sempat dua kali reject di area harga 10.000 dan 10.000 ini merupakan angka psikologis juga, yaitu angka bulat istilahnya. Nah, kita bisa menetapkan angka tersebut sebagai resistance. Kemudian kalau kalian lihat di bawah sini, kalau kalian lihat ini pantulan-pantulan di sini, kalau kita bisa lihat itu ada di angka Rp3.000. Jadi Rp3.000 ini bisa berfungsi juga sebagai support. Kalian lihat ini ada 3 kali pantulan di area 3.000 dan ini kita bisa gunakan sebagai support yang cukup kuat. Oke, kemudian yang terakhir kita akan menentukan support dan resistance menggunakan gap. Jadi kalau kalian lihat di depan ini adalah saham Bank Mandiri dan kalau kalian lihat dari grafiknya aja ini sudah banyak meninggalkan gap-gap di atasnya. Ada di sini, kemudian di sini, ada juga di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ini ada sebuah gap dan ketika harganya kembali menutup gap tersebut, harganya langsung mantul ke bawah. Artinya gap di sini itu bisa kita jadikan resistance. Dan kemudian satu lagi kalau kalian lihat di sini juga sebenarnya ada sebuah gap. Nah, kalau kalian sudah ada, karena yang pertama penutupan candle sebelumnya itu ada di atas sini, bukan di bawah sini. Dan ketika hari berikutnya itu pembukaannya itu ada di bawah sini. Jadi dia meninggalkan gap sebenarnya. Walaupun tidak tergambar kosong seperti yang di sebelah sini, tapi ini bisa dibilang sebuah gap. Dan kalau kalian lihat terakhir ini harganya itu masuk ke area resistance dan kembali turun ke bawah. Dan seharusnya dia sekarang ada di lantai dari resistance yang klasik di sini. Nah, thank you semua. Oke, kita mulai. Coba bayangkan saat ini kamu sedang melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat yang sebelumnya kamu belum pernah kunjungi. Kita ibaratkan tempat tersebut adalah sebuah istana. Kemudian di tengah perjalanan kamu berhenti dan kebingungan
jalan karena ada 3 jalur yang berbeda di depan kamu. Untuk mencapai ke istana tersebut, kamu perlu melewati salah satu jalur yang benar dan mengarahkan kamu ke sebuah istana tersebut. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan, akhirnya kamu pun memutuskan untuk bertanya ke beberapa orang yang melewati jalan tersebut. Pertama ada seorang anak kecil, dan ketika kamu bertanya kemana arah menuju istana, anak kecil tersebut menjawab, kalau aku nggak salah lihat sih istananya ada di jalur A deh. Kemudian kamu dapat clue, oh kalau begitu saya harus melewati jalur A. Tapi tunggu dulu, kamu belum sepenuhnya yakin dengan jawaban anak tersebut. Kamu memutuskan untuk bertanya ke orang yang kedua, yaitu seorang kakek-kakek, dan dia menjawab, sepertinya aku pernah ke istana itu deh. Kamu harus lewat jalur C, dia bilang seperti itu. Lalu kamu semakin bingung, apakah jalan yang A atau jalan yang C ya? Karena kamu tidak ingin salah mengambil keputusan, kamu menunggu orang selanjutnya untuk lewat, dan kebetulan ada seorang polisi. Kemudian kamu bertanya untuk ketiga kalinya, Pak, kalau misalkan mau ke istana itu lewat jalan yang mana ya, Pak? Pak polisi ini dengan yakin dia menjawab, oh kalau kamu ingin ke istana, kamu harus lewat jalur A. Sekitar 30 km dari sini kamu sudah bisa lihat istananya. Dari hasil kamu bertanya, 2 jawaban mengarah ke jalur A dan 1 jawaban mengarah ke jalur yang C. Akhirnya kamu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke jalur A, dan akhirnya sampailah kamu di istana tersebut. Nah, analogi ini menggambarkan konsep dari support dan resistance. Di kelas trading sebelumnya, kita sudah belajar ada 5 cara untuk menentukan support dan resistance. 5 cara tersebut kita analogikan sebagai orang-orang yang tadi kita tanya. Lalu dari 5 cara tersebut, kita akan coba mencari area support resistance yang paling banyak terbentuk oleh mereka. Dan area tersebut berpotensi untuk menjadi area yang kuat. Untuk bobotnya sendiri berbeda-beda. Jadi apabila dianalogikan, klasik support resistance itu seperti Pak Polisi tadi yang dengan yakin memberikan informasi. Sedangkan angka psikologis itu ya seperti anak kecil tadi yang masih ragu dalam memberikan informasi. Tapi bukan berarti anak kecil yang tadi itu jawabannya salah. Tidak, tapi belum tentu akan menjadi support resistance yang kuat. Nanti akan kita coba lihat dan pelajari. Semoga analogi sederhana tadi dapat membuat kita mengerti untuk masuk ke pembahasan support resistance langsung di chart di depan layar monitor berikut ini. Oke guys, sekarang di depan kalian sudah ada sebuah chart saham BMRI atau Bank Mandiri. Nah, buat kalian yang masih nanya karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, ini kita mencoba analisis menggunakan website dari tradingview.com. Kalian bisa menggunakan website ini untuk mengerjakan PR-PR kalian dan melatih analisis kalian juga seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung menganalisis saham BMRI, menentukan support dan resistance-nya seperti apa. Sebelumnya saya mau share terlebih dahulu. Jadi waktu itu saya pernah share ke teman-teman yang udah join channel Telegram saya di hashtag Yuk Trading Saham bareng Andi. Di tanggal 26 Juli 2020 ini saya share trading plan tentang BMRI. Saya membuat sebuah video singkat, rekaman singkat aja untuk share trading plan saya tentang saham BMRI ini menggunakan teknik support dan resistance. Tapi di video ini ada lebih advance-nya lagi, saya membahas tentang cara entry-nya berapa dan bagaimana cara membeli saham tersebut seperti itu. Nah, kalian nanti bisa lihat, kalian bisa cek videonya di situ langsung. Nah, sekarang kita akan coba membahas karena waktu itu alasannya kenapa saya melakukan pembelian di saham BMRI itu karena support dan resistance juga. Jadi, sekarang kita langsung aja potong chartnya ke tanggal 26 Juli ya. Oke, di sini 27 Juli saya potong chartnya seperti ini. Jadi, waktu saya analisa itu chartnya masih seperti ini gitu ya. Oke, sekarang saya akan pandu pelan-pelan dari awal dan seharusnya setelah ini kalian harus bisa mencoba dan berlatih sendiri atau masing-masing ya. Pertama yang kita bisa coba adalah kita tahu di bawah sini merupakan sebuah area support ya. Jadi kita tarik aja dari sini kanan. Nah, biasanya saya suka menariknya itu dari closing price-nya di sini dan tarik ke harga paling bawahnya atau ke low paling bawahnya ya. Kalau kalian bingung di sini ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ini closing-nya di mana gitu ya. Kalian bisa ganti terlebih dahulu chart-nya menjadi chart line gitu. Nah, kelihatan nanti closing-nya di mana. Nah, di sini kalau kalian lihat merupakan closing-nya ya. Nah, jadi gambar saya seperti ini. Kenapa di closing-nya? Karena menurut saya closing price itu punya bobot yang lebih besar daripada area range bawahnya. Tapi kita tetap
tetap menganggap itu sebagai area support atau resistance. Nah, di sini kita juga bisa menggambar sebuah area resistance di atas ketika harganya ini rejection gitu ya di area tersebut. Kita akan coba tarik dari sini. Nah, closingnya seharusnya di sini ya, di hijau, di candle hijau yang di sini. Kita udah belajar di video tentang candlestick, kalian bisa tonton kalau yang masih bingung atau lupa gitu ya. Kalau nggak, kalian bisa make sure double check pakai chart line yang ada di sini. Seperti itu. Nah, ini kan closingnya di sini, paling atasnya di situ. Nah, ini area di sini. Oke, sekarang kita punya dua area support dan resistance, dan kalau kalian lihat setelah dia naik dari angka support ke resistance, dia akan kembali turun ke lantai bawahnya gitu atau ke lantai dasarnya. Dan kita lihat kalau di sini dia mencoba untuk memecahkan lantai bawahnya tapi nggak berhasil gitu ya. Nah, ketika dia naik ke atas lagi atau terjadi rejection, sebenarnya kita bisa punya peluang untuk beli gitu di sini karena ada peluang dia akan lanjut lagi ke resistance-nya. Dan kalau kita lihat setelah mantul di lantai, dia naik menuju atapnya di atas. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ada resistance yang minor gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah atap ya, ketika dia naik ke atas, ini rejection di area tersebut, kita bisa tarik garis dari sini atau menjadi acuan ini sebagai resistance gitu. Kita coba tarik ini. Oke, nah kalau kalian perhatikan, kalian tarik ke kiri, ini sebenarnya merupakan area support resistance juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke kiri, dia beberapa kali sempat rejection dari sini. Dia sempat reject dari angka daerah sekitar 4.500 di sini ya, kemudian naik lagi, ternyata pas ke bawah dia mantulnya di area tersebut. Nah, kalau kalian lihat ini secara nggak sadar gitu ya, ini kan atap yang berhasil dijebol ke atas. Di sini dia berpeluang menjadi sebuah support. Kalau kalian perhatikan lagi, kita sudah belajar salah satu cara menentukan support resistance itu menggunakan gap. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada sebuah gap. Oke, nah ini juga berarti ada sebuah support yang cukup kuat di sini. Nah, hasilnya ketika harganya tembus atap yang ada di sini, dia naik ke atas, ke area resistance, kemudian ketika masuk ke area tersebut, terjadinya pantulan dari atap, kembali dihempaskan ke bawah, ke area lantai. Nah, lantainya di sini. Kenapa? Tadi ada beberapa kali harganya itu mantul di sini. Nah, selain classic support resistance, kemudian gap, nah kalian bisa gunakan tools Fibonacci, kalian tarik dari sini ke sini. Nah, ini ada area 50 dan ada area 61,8 juga gitu ya. Biasanya kita menggunakan area 38,2, di sini 50 dan 61,8 yang cukup signifikan. Tapi biasanya yang bobotnya paling besar itu yang 61,8 seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa area support yang cukup kuat. Nah, ini adalah analoginya yang tadi kita belajar. Kalau kita menggunakan beberapa tools dan kebanyakan mengarah ke sebuah area tertentu di sini, artinya ini menjadi peluang untuk menjadi support yang kuat selanjutnya. Nah, setelah dia mantul di support atau di lantai bawah ini, harganya kembali naik ke atas. Nah, dan harganya itu berusaha untuk menjebol atapnya atau resistance-nya. Nah, saya lebih suka ini karena udah terbentuk atap yang baru, saya akan rubah gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah sebuah resistance yang baru di sini ya. Nah, di sini saya Fibonacci-nya saya delete aja biar nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatiin, ketika harganya naik ke atas, akhirnya dia berhasil menembus area resistance yang ada di atas sini. Oke, jadi kalau kalian lihat, ini area resistance di sini, harganya atau candle-nya berhasil closing di atas. Dan kalau kalian lihat ke kanan juga, di sini kan ada high di sini nih. Dan harganya pun closing di atas sini, di candle warna hijau di sini. Artinya, atapnya ini berhasil dijebol. Dan atapnya tersebut berpotensi menjadi lantai atau penahannya di bawah. Nah, sekarang, alasan saya waktu itu untuk share trading plan ke teman-teman adalah karena dia berhasil break atapnya itu, dan harusnya selanjutnya dia akan mengejar atap yang di atasnya gitu. Jadi harganya itu harus naik tingkat ya. Seperti analogi yang sebelumnya, dia akan mencari atapnya selanjutnya di mana. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang kenaikan saham BMRI untuk bisa kita beli seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya selain classic support resistance yang ada di sini, kalian bisa menggambarkan trendline juga sebagai acuan supportnya. Jadi ini titik terluar, kalian bisa tarik ke titik yang ada di sini dan kalian tarik panjang diagonal ke atas seperti ini. Ini saya delete aja biar lebih nggak penuh gitu ya layarnya. Kemudian yang di bawah sini saya delete garisnya, saya jadikan area ke kanan aja panjang, saya gambar seperti ini. Yang
yang bawah saya tarik ke kanan. Oke, nah sekarang kalau udah kayak gini kita udah tahu ini lantainya, ini juga lantainya, sekarang ini menjadi lantainya gitu ya. Nah sekarang tugas kita adalah mencari kira-kira atapnya yang mana sih sekarang. Atapnya itu ada di mana. Nah caranya gimana? Caranya kita harus lihat historinya atau kita bisa lihat ke kiri seperti apa. Jadi kalau saya tarik ke sini, sekarang sudah lebih jelas ya, ternyata sebelumnya mengalami penurunan cukup signifikan. Kemudian, nah kalau kalian perhatiin di sini itu salah satu tekniknya kita mencari gap ya kan. Nah kalau kalian lihat ini gapnya banyak banget ada di sini. Ini merupakan gap gitu ya. Kita tarik dulu. Kemudian di sini ini juga ada gap. Kita tarik ke kanan. Kemudian di sini juga ada gap ya kan. Kita tarik lagi ke kanan. Nah ini adalah potensi-potensi resistance selanjutnya gitu. Tapi kita harus konfirmasi mungkin dengan tools dari support resistance yang lainnya gitu. Nah di sini kalau kalian perhatikan, di sini juga ada sebuah gap gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat, kenapa di sini ada sebuah gap padahal nggak terlihat kosong di sini. Jadi kemarin sempat kita bahas juga bahwa closing price-nya kan yang hijau di atas gitu. Dan opening price selanjutnya itu di bawah. Artinya ini ada sebuah gap. Nah seperti ini ya. Nah kemudian di bawah sini nggak ada gap. Artinya kemungkinan resistance selanjutnya atau atap selanjutnya di sini gitu ya. Di sekitar 6.200 sampai 6.350. Selanjutnya kita bisa menggunakan tools dari Fibonacci juga gitu ya. Di sini kita ada swing atas, kemudian di sini juga ada swing bawah atau tarik di sini. Kalian bisa sesuaikan, kalian bisa nariknya ke sini atau ke sini. Oke, nah kalau kalian perhatikan ini ternyata level 61,8 atau golden ratio-nya ini berdekatan atau berhimpitan dengan area gap-nya. Artinya ada dua indikator yang menunjukkan area resistance yang sama gitu. Artinya peluang dia menjadi resistance kuat ada di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian coba untuk melihat ke kiri gitu ya. Area di sini kita akan coba tarik ke kiri ya. Chartnya saya tarik ke kiri. Oke, di sini ada harga nih ya yang mantul. Kemudian kita akan coba tarik lagi ke kiri, tarik lagi ke kiri. Oke, di sini juga ada mantul gitu ya. Kita akan coba lagi tarik ke kiri. Nah, di sini juga ada yang mantul gitu. Sebelumnya di sini ternyata harga ini itu pernah jadi atap gitu ya. Nah, kalau kalian mau lebih jelas, kalian coba ganti time frame-nya ke weekly. Nah, kalau kalian lihat sebelumnya ini pernah jadi atap, kemudian ketika dipecahkan atapnya, dia menjadi support yang kuat di bawah sini. Artinya apa? Ketika supportnya ini di break lagi ke bawah di sini, support ini atau lantai ini sekarang berpeluang menjadi resistance atau atap yang baru gitu ya. Jadi lantai di sini berpeluang menjadi atap yang baru. Nah, ini berarti kita punya 3 konfirmasi. Pertama dari klasik support resistance, kedua dari gap tadi, dan ketiga dari Fibonacci. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke daily time frame. Nah, sekarang kita punya ekspektasi atau peluang bahwa harganya ini ada peluang untuk naik ke atas sampai ke sini. Ini lumayan kalau misalkan kita lihat secara persentase dari bawah sini bisa dapat 12%-an gitu ya. Atau kalau di atasnya sini sekitar 15% lah kurang lebih atau 14%. Nah, artinya di sini waktu itu saya punya sebuah trading plan untuk beli saham BMRI ini. Oh ya, dari tadi kita lupa untuk menambahkan dynamic support resistance menggunakan moving average yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kalian bisa tambahkan juga di analisis kalian menggunakan moving average gitu ya. Ini saya sudah siapkan dan saya tampilkan. Jadi kalau kalian lihat ini harganya ini saat ini bergerak di atas lantai-lantai yang cukup kuat gitu ya. Pertama ada yang dari moving average, di sini moving average-nya ada di bawah sini. Kemudian di sini ada dynamic support dari trendline juga. Lalu di sini ada classic support juga yang menopang di bawahnya. Artinya peluang dia melanjutkan kenaikan cukup tinggi gitu. Nah, oke, sekarang kita akan sama-sama melihat apa yang terjadi pada pergerakan besoknya ya. Kita akan coba next. Oke, hari selanjutnya harganya naik, kemudian naik lagi, kemudian di sini sempat turun. Ini panahnya saya sampingkan dulu, kemudian kita next lagi. Oke, nah di sini turun. Nah, ketika turun kalau kita lihat ini masih aman penurunannya. Kenapa? Karena harganya masih di atas dari lantainya gitu ya. Lantai dari moving average, trendline, kemudian ada lantai dari sini. Ini kan resistance, dia bisa menjadi support gitu selanjutnya. Jadi di sini masih aman sebenarnya. Kita coba lanjutkan lagi. Oke, dia mantul di lantainya. Kemudian dia setelah mantul dia mencoba naik lagi ke atas. Nah, di atas ini bisa menjadi area resistance gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat lagi apakah harganya mampu untuk menembus resistance yang ada di sini. Kita akan coba lihat ya ke depan. Oke, nah ini mencoba untuk naik, kemudian akhirnya nembus. Dan sekarang dia sudah nyampe di resistance yang kita tentukan di awal gitu ya, yang cukup kuat di sini. Nah, ini ketika ditembus dia berpotensi menjadi support sekali lagi. Nah, dia harganya masih ada di atas lantai-lantainya gitu ya, lantai yang ini, moving average dan trendline. Kemudian di sini juga ada
classic support. Kita akan coba next lagi nih, kita lihat. Oke, dia reject di strong resistance di atas ini. Kemudian di sini dia masuk ke lantai. Kemudian dia bergerak di antara lantai dan atapnya ya. Oke, di sini sempat naik dan mencoba untuk naik ke atas. Apakah berhasil naik ke atas? Kita lihat. Oke, jadi trading plan di awal yang kita panahin merah tadi itu sebenarnya sudah sukses dan kita harusnya udah taking profit di atas atau di resistance di atas gitu ya. Jadi area resistance itu idealnya kita menjual sahamnya di sana gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat harganya ternyata mantul di strong resistance yang di atas dan sekarang ada di lantainya. Kita lihat apakah lantainya mampu menahan harga untuk turun ke bawah atau malah harganya itu bisa memecahkan lantai di bawah atau support yang di bawah. Kita akan coba lihat lagi. Nah, ini masih mantul ya di support atau di lantai dan kita lihat. Nah, oke, akhirnya harganya itu berhasil turun ke bawah. Ini kan sebelumnya atap, kemudian lantai, kemudian ditembus ke bawah, dia berfungsi sebagai resistance sekarang. Dan kalau kalian lihat, moving average-nya juga sudah ditembus ke bawah dan sekarang moving average-nya bisa berpotensi menjadi resistance atau atapnya. Dan kalau kalian lihat satu lagi, ini trend line-nya ini sudah di breakdown ke bawah karena penutupan closing candle-nya di bawah sini. Artinya potensi penurunan ini cukup signifikan gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, seharusnya kita wait and see dulu, jangan buru-buru beli gitu ketika penurunan. Nah, kita coba lihat next. Nah, kalau kalian lihat harganya langsung turun ke bawah dan langsung mengenai area lantai yang di bawah atau support yang di bawah. Oke, ini ada rejection ya di bawah sini dan harganya naik lagi ke atas karena ini sebuah area support. Kita lihat lagi. Jadi ketika lantainya itu berhasil tertahan, dia akan mencari atapnya lagi. Jadi dia akan ke atas lagi dan kalau kalian lihat di sebelah sini itu ada sebuah gap gitu ya. Ini ada gap yang cukup besar. Dia berpotensi sebagai resistance seperti itu. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat ini ada peluang juga menjadi lantai karena dia harganya mantul dari titik ini ya. Kita tarik ke kanan sini dan kalau kalian perhatikan ini harganya di sekitar harga 5.000. Jadi ini ada support dari angka psikologisnya juga. Nah, sekarang kita coba lanjutin dulu pergerakan harga saham BMRI ini. Oke, ini harganya dia terus bergerak ke bawah. Kenapa? Karena lantai-lantainya ini berhasil dijebol gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, kita tentukan di mana sih support yang ideal yang mampu menahan pergerakan harga BMRI ini atau lantai selanjutnya itu di mana. Nah, ini bisa menjadi lantai selanjutnya nih ya. Harga di sini, kemudian di bawah sini. Seperti itu. Sekarang kita coba next lagi. Oke, nah saat ini harganya seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian cukup bingung melihat gambar seperti ini, saya coba gambar ulang. Saya coba remove terlebih dahulu. Oke, sekarang lebih bersih dan hanya ada dynamic support resistance gitu ya dari moving average. Jadi sekarang kita bisa tahu ini atapnya ada di sini ya. Sekarang di dynamic resistance-nya menggunakan moving average di sini. Nah, kemudian kalau kita coba gambarkan, di sini kan tadi area resistance ya. Kita gambarkan lagi di sini area resistance. Kemudian kalian bisa menggunakan trend line juga nih. Kalian bisa menghubungkan titik-titik terluar di sini dan ini berfungsi sebagai atapnya. Oke, kemudian kalian bisa menentukan support resistance-nya juga. Kalau kalian lihat di sini kan ada pantulan ya atau swing. Artinya di sini merupakan sebuah rejection. Jadi kalian bisa coba tarik ke kiri dan kalau kalian lihat di sini itu ada gap kecil sebenarnya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai support juga ya, walaupun kecil seperti ini. Jadi ini ada supportnya di sini. Nah, kemudian lantai selanjutnya lagi dia ada di daerah sini ya yang sebelumnya kita coba tandain. Kemudian kalian juga bisa menggunakan Fibonacci gitu untuk menentukan area support yang kuat di mana. Kalian bisa tarik gitu ya dari swing paling bawah ke swing paling atas di sini. Dan kalau kalian lihat di daerah ini ada golden ratio 61,8 gitu ya. Jadi kemungkinan ini juga bisa menjadi indikasi atau area yang kuat nih untuk menahan BMRI lebih turun ke bawah lagi. Jadi untuk outlook ke depannya ini sebenarnya BMRI ini masih pergerakannya cenderung turun ke bawah. Kenapa? Karena beberapa kali dia membentuk lower high, lower low, lower high, lower low gitu ya. Nah, kita akan menunggu apakah BMRI ini mampu menembus resistance yang ada di atas sini. Ada dari trend line, ada dari moving average dan juga ada dari gap yang ada di sini ya dan ada swing di sini. Nah, ini juga bisa berguna sebagai resistance gitu. Kita akan lihat apakah supportnya juga kuat gitu untuk menahan penurunan dari harga saham BMRI. Jadi dengan kita memahami support resistance, kita tahu nih level-level atau area-area yang cukup krusial untuk saham BMRI ini di mana dan seperti apa. Nah, semoga penjelasan tentang support resistance di video atau di kelas hari ini bisa mudah dipahami dan kalian bisa mulai belajar sekarang untuk coba menentukan support resistance yang ideal di mana dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, itu dia kelas trading psikoko saham hari ke-9. Nah, PR dari saya
untuk kalian semua adalah pilih 10 saham dari LQ45, kemudian cari area support resistance kuat yang berpotensi untuk menahan harga. Lalu kalian screenshot gambar hasil dari analisis kalian dan simpan gambar tersebut. Lalu setelah 1-3 bulan kemudian, buka kembali dan lihatlah hasil dari analisa kalian. Jangan lupa dikerjakan PR-nya karena ini akan membuat analisa kalian lebih hebat lagi ke depannya.